Yo, balik lagi sama gua di channel Valentin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gua akan mengupdate untuk Bitcoin. Kemudian ada Bitcoin Dominance dan juga Ethereum terhadap Bitcoin. Jadi di awal bulan ini tanggal 1 Juni teman-teman, saya akan update khusus untuk Bitcoin aja dulu. Ya mungkin untuk Bitcoin dan altcoin besok. Oke. Jadi di awalnya ini free agreement masih belum kemana-mana, masih di level 60. Walaupun memang market ini sempat drop karena ada bad news nih teman-teman. Jadi exchange yang berada di salah satu exchange lah ya di Jepang ini kena hack ya sampai senilai 300 million US dollar teman-teman, atau kita bisa lihat mereka ini kehilangan sebanyak 4.502,9 Bitcoin ya. Jadi ini bukanlah hal yang ataupun bukan jumlah yang sedikit, dan juga ini value-nya nih lebih atau sekitar 300 million US dollar. Nah, ini juga menimbulkan kepanikan di market. Wah, bad news dan lain sebagainya. Akhirnya market drop lagi, turun lagi. Tapi good newsnya adalah Bitcoin itu masih hold di 67.000 dolar teman-teman. Nanti akan saya bahas dari secara monthly, daily dan juga hourly gitu ya. Jadi kemarin juga sudah saya update untuk Bitcoin dan juga Bong, Floki, Shiba, kemudian ada Doge gitu ya, Dogecoin. Jadi memang untuk meme coin ini udah banyak, Bome juga udah saya update ya. Mungkin ada beberapa meme coin yang belum saya update, ataupun kalian mau request yang koin yang bukan meme ya, kalian komen aja ya. Mungkin besok akan saya update untuk beberapa ya, saya usahain lah besok itu 2 video saya update gitu teman-teman ya. Jadi untuk Bitcoin dan juga altcoin, berikut juga dengan update altcoinnya. Jadi mungkin besok saya update untuk 2 video di siang ataupun siang dan sore ataupun siang dan malam. Oke? So, kalau kita lihat dulu untuk Bitcoin liquidation heat map ya, di sini bagian bawah yang belum kesentuh ini di sekitar 66.600 dolar. Meanwhile di bagian atas ini tidak terlalu tebal, kita bisa lihat ya. Cuman diperhatikan juga ini di weekend ya, Sabtu Minggu itu biasanya low volume, nggak terlalu volatile. Jadi kalau misalkan nanti at least Bitcoin jepret bawah ya, grab liquidity bawah, bisanya nanti akhirnya ujung-ujungnya balik lagi ke 67-68 ribu dolar. Ya, ini kalau kita lihat untuk liquidation heat map biasa kita lihat yang time frame 3 harinya. Nah, untuk monthly-nya ini memang sudah closing teman-teman ya. Sini sudah closing di 67.600-an something lah ya. Yang menjadi concern adalah minimal untuk si Bitcoin ini bagus banget dia. Dari area ini dia mampu bertahan. Nah, di area ini dia mampu bertahan. Ya, mampu bertahan walaupun dari beberapa kali di testing sebelumnya ini kan menjadi resistance strong ya, become support. Ya, di level berapa bro? Ini di level 57.000 sampai 61.500 dolar secara monthly. Ini mampu dipertahankan sama si Bitcoin semenjak Agustus ya. Ini semenjak Maret ya, April dan Mei ini mampu bertahan. Dan sekarang ini PR untuk si Bitcoin adalah dia setelah mampu hold ini dulu aja area ini ya, waktu dia opening dan closing secara monthly. Ini sekitar berapa? Ini garis merah itu di 71.500 dolar. Kalau let's say secara monthly nanti dia mampu break impulsif, nah ini kita bisa lihat another new all time high, mungkin akan ngejar ke sekitar 80.000 sampai 90.000 dolar untuk si Bitcoin ya. Kemudian kalau misalkan kita lihat juga secara monthly ya, ini kita gunakan Fibo dari swing high ke swing low, bottomnya dia, and then kita akan menemukan next area target. Nah, di sini teman-teman ya. Terdekatnya itu di 1,2 atau di sekitar 83.500 dolar. Ya. Kemudian next lagi di sekitar berapa bro? Secara monthly-nya di sini. Ya. Di 100.000 sampai 102.000 dolar untuk si Bitcoin. Jadi bisa di-prepare untuk yang nanya secara monthly kira-kira next area target berapa. Ini dulu aja targetnya yang bisa kita pantau. Ya, area pertama dan ini area keduanya. Ya, jadi hopefully Bitcoin dari Juni sampai Desember akan mengejar di antara dua area ini ya. Kemudian next lagi di berapa? 2,4 atau sekitar 144.000 dolar untuk si Bitcoin. Ya, kita nggak tahu apakah kita akan masih lanjut sampai 2025 atau bahkan kita mendapatkan extended gitu ya sampai akhir 2025, atau kita cuman sampai akhir tahun ini aja. Jadi bisa di-prepare untuk beberapa area target krusial secara monthly-nya ya untuk si Bitcoin, karena kita bisa lihat so far belum adanya rejection yang strong, masih dia berangsur naik ya. Dan yang perlu diwaspadai adalah seperti ini. Nantinya ketika mungkin dia udah visit beberapa area ini, ya bersiap untuk melihat adanya rejection strong seperti ini. Ya, ini turun berapa bro? Ini coba kita ukur aja teman-teman.
dari highestnya ya ke lowestnya ini 55%. Jadi let's say kalau dia hit area pertama turun 55%, ya dia akan visit kembali ke 37 ribu dolar. Ya, target kedua kalau visit nih, 100 ribuan dolar. Sekitar berapa turunnya? Ini akan visit lagi nih di 45 ribu dolar. Next target ketiga kalau dia sampai 144 ribuan dolar. Nah, ini dia akan visit kembali ke 64 ribu dolar, teman-teman. Jadi bisa diperhatikan kalau kita lihat, oke, pergerakan sebelumnya seperti ini dan mungkin akan di follow up juga dengan EMA 21. Jadi so far bisa diperhatikan untuk beberapa area. Ya, jadi kalau misalkan adanya rejection strong, oke, teman-teman biar nggak kaget. Oh, target terdalamnya kalau kita lihat previousnya dia turun 55%. Oke, berapa next area target yang maksimalnya akan di-achieve atau dikejar secara monthly kalau misalkan dia tak reject setelah achieve beberapa area target berikut secara bulanannya. Oke, next kalau kita lihat untuk secara daily, sebenarnya daily ini belum terlalu kemana-mana juga ya. Kita bisa lihat ini pembahasan terakhir ABC corrective wave-nya, dan walaupun ini sempat bikin tail candle sampai 66.600 dolar semenjak adanya keluar berita atau bad news ini ya 12 jam yang lalu, Bitcoin ini so far secara daily masih hold di atas 67.400 dolar. Berarti kan memang menandakan Bitcoin ini masih strong banget. Ya, ditahan lah harganya. Ya, biar tidak breakdown atau closing di bawah 67.470 dolar secara daily time frame. Ya, jadi balik lagi, untuk skenario buruknya masih ada. Ya, apakah memang dari area sini aja dia udah lanjut naik atau wave C-nya sejajar dengan wave A, berarti dia akan visit lagi 66.000 dolar atau sedikit lebih bawah. Ya, di sini zigzag yang ngetes sekitar 64 ribuan dolar sebelum dia lanjut rally. Ya, intinya adalah untuk invalidasi beberapa skenario lain adalah kita harus mampu melihat pertama Bitcoin mampu break dulu impulsif ya dari level 69.400 dolar itu dulu aja. Ya, selama secara daily-nya dia belum mampu closing secara impulsif di atas area itu, maka yang masih possible untuk si Bitcoin lanjut turun lagi. Ya, itu dulu syarat secara daily masih sama, belum kemana-mana. Areanya ini masih di hold, ya jelas banget ini area box orange ini masih di hold. Tinggal kita lihat aja Bitcoin PR-nya adalah harus mampu break, bener-bener break. Ya, area yang tadi juga sudah saya mention. Maka kalau itu yang terjadi, ya pergerakannya masih sama, teman-teman. Ya, di sini ada corrective wave dulu, ya before dia, setelah dia mampu break, ya maybe retest, ya untuk ngejar new all time high. Ya, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat juga untuk Bitcoin secara time frame 4 jam. Nah, ini untuk 4 jam kita bisa lihat di sini, kita bisa bilang juga satu swing penguatan. Sebentar. Nah, ini ya, ini adanya satu swing penguatan untuk si Bitcoin. Meanwhile dia ini masih ketahan di level area ini. Ya, supportnya. Nah, teman-teman. Ya, di sini ini masih ketahan. Meanwhile kalau saya extend ke samping, ini adalah previous SNR-nya si Bitcoin. Ya. Di level berapa, Bro? 66.150 sampai 66.887 dolar. Kemudian kita bisa gunakan juga sebuah trendline resistance. Nah, dia terbentuk seperti sebuah triangle pattern yang makin lama ini makin mengecil, ya. Jadi kalau misalkan kita gambarkan dengan pad, setelah dia penguatan seperti ini, ya drop atas, drop bawah gitu ya, makin lama makin menyempit. Tinggal kita lihat nanti apakah dia breakout ke atas gitu ya, breakout ke atas ketika retest ini mungkin bisa dimanfaatkan sama teman-teman. Atau malah dia terbreakdown ke bawah. Ya, breaknya ke bawah pun ada banyak, teman-teman. Apakah dari area sini dia cuma bikin tail candle aja, grab likuiditas di 64.700 dolar, and then akhirnya dia mampu recover, V-shape recovery aja. Tuh, untuk lanjut naik. Ya, jadi ini ada beberapa skenario yang bisa diperhatikan untuk ketika memang dia breakdown, maka next area target di bawahnya ini. Ya, bisa aja hanya sekedar grab likuiditas untuk si Bitcoin sebelum dia melanjutkan penguatannya kembali. Oke, jadi itu cukup clear untuk si Bitcoinnya. Hopefully ya Bitcoin secepat mungkin lah ya bisa recover untuk break. Walaupun dia turun ya sekedar grab likuiditas saja sebelum dia melanjutkan penguatannya kembali. Untuk si Bitcoin overall masih bullish ya untuk si Bitcoin. Dan ini adalah PR-nya untuk si altcoin. Ya, terakhir kali ini adanya chance untuk penguatan sebelum dia reject. Tapi ya dari box orange saja dia udah reject. Ini pertanda bagus juga untuk altcoinnya ya. Jadi kalau misalkan Bitcoin turun atau malah sideways, Bitcoin misalnya turun, berangsur turun, ini bagus untuk altcoin. Menandakan memang money flow ini adanya perpindahan dari Bitcoin ke altcoin. PR-nya sekarang adalah dia harus mampu break dulu, teman-teman. Dari garis warna merah ini. Jadi kalau dia breakdown dari sini untuk lanjut turun bahkan sampai 52,2% gitu ya. Garis merah ini kenapa saya tandain di 53,74%, ini terakhir kali mendapatkan reaksi pemantulan lumayan. Ini juga 2.
dan ini 3 ya, secara time frame 4 jam loh teman. Jadi kalau misalkan dari area situ dia breakdown, ya ini ya bisa dibilang mini alt season lah ya, bisa dibilang mini ya, bukan the real alt season tapi mini alt season untuk altcoin ya, yang biasanya naik 3, 4, 5 sampai belasan persen aja, mungkin nanti naiknya bisa 20-50% gitu ya. Jadi ya lumayan lah. Tapi kalau the real alt season kemungkinan bisa naik 80, 100 bahkan 200% untuk altcoinnya ya. Balik lagi tergantung altcoinnya itu pergerakannya seperti apa, apakah sebelumnya udah create all time high atau memang trennya itu benar-benar masih strong, atau malah setelah selesai masuk ke fase akumulasi ya akhirnya dia mampu rally kembali ya. Jadi ini adalah PR untuk Bitcoin dominance. Kalau misalkan teman-teman yang nanyain untuk nasib altcoin seperti apa, ini dulu aja syaratnya harus mampu di breakdown sama si Bitcoin dominance. Nah kemudian beranjak untuk Ethereum terhadap Bitcoin, ini menandakan memang dominan ya, dominasi Ethereum terhadap Bitcoin. Jadi kalau misalkan kita lihat tanda-tanda awal itu gimana sih untuk altcoin itu lebih bergairah, ini dulu aja ya. Ethereum-nya itu lebih outperform dibanding Bitcoin. Kita bisa lihat ya untuk di sini chartnya, setelah dia retest di box hijaunya, kemudian dia masih lanjut penguatan atau rally-nya kembali ya. So far kalau misalkan dia masih lanjut pun ya, kita akan visit ke obstacle terdekatnya dia ya untuk si Ethereum terhadap Bitcoin. Ini di sekitar berapa bro? 0,06 sampai 0,06223 ya. Jadi untuk ini ya so far kalau misalkan kita lihat masih melanjutkan penguatannya ya, ini kabar baik lah untuk altcoin. Dengan catatan Bitcoin Indonesia juga berangsur turun loh teman-teman ya. Nah setelah ini kalau misalkan dia reject, oke ya, wajar reject dan lain sebagainya, iya reject. Tapi ketika dia retracement harus mampu bertahan juga untuk akhirnya breakout ya terhadap box merah atau obstacle terdekatnya. Jadi nanti kalau teman-teman melihat oke ini secara daily dia masih mampu lanjut naik, dia reject gimana nih ya, tenang aja, nggak usah terlalu panik ya. Di sini adanya previous resistance ya, di sini resistance become support. Nah ya, jadi kurang lebih seperti ini. Walaupun adanya rejection, adanya koreksi itu untuk melanjutkan kenaikan kembali, maka kalau itu yang terjadi altcoinnya lebih bertenaga lagi ya. Jadi palingan itu untuk beberapa pembahasan penting di awal bulan ya. So far masih so good untuk si Bitcoin, hopefully masih bisa mempertahankan secara daily dan juga monthly-nya. Kita bisa lihat ya secara perspektif besarnya, outlook besarnya, dia mungkin akan visit beberapa next area target, dan itu bisa menjadi area krusial. Dan bersiap ketika memang dia visit beberapa area tersebut, ya waspada untuk adanya rejection strong seperti ini, akan dia turun 50-55% untuk si Bitcoin ya. Jadi palingan itu yang bisa saya update, hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisis kembali. Selamat weekend teman-teman, sampai jumpa untuk next video. Salam profit.